Apa sih Pak pembunuh trading terbesar? Sering banget kita lihat trader-trader yang mengajarkan orang untuk melakukan all in. All in. Bisa jadi dia buat akun palsu. Halo teman-teman, balik lagi di kontennya The Reva Journal dengan saya Salma Bianda dan tentunya ada Pak Reva di sini. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Selamat datang. Pak, kita ada episode ke-45 nih. Luar biasa. Ini ada kan juga karena tim juga berkembang juga berkat teman-teman juga semuanya. Betul. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya karena kan konten kita buat sharing, Passion? belajar, punya logika dalam menjalankan bisnis yang penuh resiko, Betul. apalagi kalau bukan trading. Betul. Menjadi seorang trader profesi ya. Iya. Profesi tentu ada konsekuensi yang harus ditempuh. Episode 45 ini Kita mungkin lebih santai ya. lebih santai ya. Lebih santai. Dan ini mau ngulik-ngulik tentang postingan nih sebenarnya. Ngulik postingan. Iya, tapi jangan kemana-mana teman-teman. Jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa teman-teman untuk di subscribe, like, komen, dan tentunya di share. Pak, jadi kan kita hari ini 45 ini kan ngebahas santai gitu kan. Kemarin kan di 43 kita udah coba puter kantor ya. Jadi yang kemarin itu yang booming apa coba Pak? Apa Mau tuh? tau nggak? Yang postingan Bapak Singapura itu. Wah itu saya sebagai admin tuh sampai pusing itu Pak. Tuang tuing tang tuing. Komennya udah komennya banyak ya, like-nya lumayan. Dan yang view Pak tahu nggak berapa? 600.000 loh. Serius itu. Kan notifnya masuk juga ke saya karena kan kita koneksi kan. Jadi nggak sama doang. Iya. Saya juga lihat Dan itu lebih parahnya lagi apa? Komennya itu sampai berantem itu ada. ada yang berantem. Berantem. Padahal itu kan postingannya kita ngebahas tentang pentingnya SDM yang baik Betul, ya. iya. Dan kita belajar dari negara yang maju. Betul. Nggak salah dong kita belajar dari orang yang lebih sukses dulu. Benar? Ya nggak salah. Nggak salah dong. Mungkin orang menyerapnya itu nggak kayak gitu Pak, beda persepsi mungkin. Ada beberapa orang dia bilang kita ngebandingin juga ada. Ada yang bilang katanya saya nggak cinta Indonesia. Ngebandingin sama Indonesia, padahal nggak ada satu kalimat pun yang membandingkan dengan Indonesia. Betul. Saya ini cinta banget sama Indonesia. Betul. Justru saya ngangkat cerita ini karena pengen nge-share pentingnya belajar, pentingnya SDM yang berkualitas. Betul. Pentingnya bagaimana edukasi itu bisa membuat hidup bisa lebih baik, sejahtera. Iya. Ya, karena kan kita bahas nih pada tahun kemerdekaan Singapura itu mereka mengalami yang namanya resesi, inflasi, pengangguran di mana-mana. Iya. Terus sumber daya alamnya sedikit. Ada yang bilang, itu kalau letaknya strategis. Oke, letaknya strategis, tapi kalau tidak dikelola dengan SDM yang baik, Nggak akan jadi sih itu. percuma. Betul. Kita belajar, ini negara miskin, bisa berkembang, bahkan indeks kesejahteraannya bagus. Berarti kan ada sesuatu yang bisa kita pelajari, ambil positif ya. Benar Pak, yang komennya positif nggak semuanya negatif ya. Cuman yang saya bilang tadi kayaknya yang negatif itu mungkin beda cara berpikirnya mungkin ya. Ya, karena kan manusia itu ada macam-macam mindset. Ada dua, fixed mindset sama Bro, mindset. grow mindset. Kalau fixed mindset ya, mereka akan selalu mencari alasan untuk menutupi kelemahannya. Kalau orang grow mindset pasti berpikir gimana ya caranya? Kok gue belum bisa? Gue akan mencari tahu nih caranya. Iya. Apa yang masih harus saya lakukan? Sebetulnya diterapkan di dalam trading ini itu juga bisa, dan belajar itu kan memakan proses. Konten-konten kita ini sebetulnya tentang keseharian kita dalam menjalankan hari-hari aja sebetulnya. Iya. Ya kebetulan karena kita trader, ya tentu kita sharing apa yang kita alami gitu loh. Pak, ini masih seputar postingan kita ya. Jadi saya mau nanya nih, dan pastinya mewakili teman-teman ini. Apa sih Pak pembunuh trading terbesar? Pembunuh trader itu sebetulnya kalau kenapa-napa tradernya nggak meninggal sih, tapi maksudnya mungkin membunuh profesi seorang trader. Iya. Kita tahu ya, trading itu kan bisnis. Bisnis itu penuh resiko. Berarti yang harus kita pelajari adalah resiko. Oh, resiko. Nah, resiko gimana caranya? Ya belajar. Berarti salah satu faktor yang membunuh karir seorang trader adalah ketidakmauan belajar. Ada nggak yang sadar bahwa sebetulnya seorang trader itu adalah seorang risk manager?
manager. Trader itu kan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Benar. Jadi kalau ditanya, banyak orang yang nggak mau menjalankan bisnis ini secara serius. Mungkin profitnya mau, tapi seriusnya nggak mau. Konsekuensinya belajar. Nah, belajar ini tentu kan pasti berhubungan dengan karakter. Betul. Karakter ini kalau udah bicara tentang kebiasaan. Oke, saya tanya, apakah orang yang sombong bisa berhasil di bisnis apapun? Nggak usah bicara trading, bisnis apapun. Ya, kenapa? Karena orang sombong ini maksudnya apa sih? Ya, menggampangkan, meremehkan. Ketika diberi sebuah input, dia menganggap saya nggak butuh belajar. Apa yang membunuh lagi seorang trader ingin cepat kaya. Sering banget kita lihat trader-trader yang mengajarkan orang untuk melakukan all in. All in. Oke. Bahaya itu. Pertanyaannya itu beneran trader atau bukan? Kadang-kadang just content. Bisa jadi dia buat akun palsu, yang satu nge-buy, yang satu nge-sell. Oke, yang mana profit itu yang dikasih unjuk. Oke, ya tahu. Paham? Nah, apa yang terjadi? Ya, cuman tujuannya untuk memperlihatkan orang-orang mengesep, wah, gampang ya dapat profit. Biasanya itu akan terjadi kepada orang yang nggak mau belajar. Karena pada dasarnya orang yang mau belajar pasti dia akan mau mencari tahu. Menggali lah ya. Menggali. Terus habis itu nggak punya sistem trading atau trading plan. Kalau trading plan saya rasa teman-teman udah tahu lah pasti. Udah pernah kita jelaskan apa itu trading plan. Rencana trading, rencana transaksi. Kalau kita berpergian saja tanpa rencana, ya berarti kita udah merencanakan buat gabut. Oh ya, gabut kan bahasa anak sekarang kan gabut ya. Gabut, bingung dong. Ya pergi aja ya, nggak bisa kayak gitu, harus spesifik mau kemana, mau ngapain, sampai jam berapa. Udah tertata. Udah tertata. Saya mau tanya, lebih bagus melakukan sesuatu yang tertata atau cuman hanya ngikuti saja? Tertata dong Pak. Tertata. Tertata kan? Iya. Terus yang agak berat ini sombong ini, udah nggak ngerti, sombong pula, wah. Udah sifat sih itu. Kelar sih. Susah itu diubah. Nah, sifat ini biasanya dari kebiasaan. Oh iya, betul sih. Ya, orang kan sombong tuh biasanya karena menutupi kekurangan kan. Oh iya. Karena menurut saya orang hebat itu nggak mungkin sombong. Iya, biasanya nih rendah hati sih Pak. Iya, ya kan emang benar. Coba trader, kalau dia sombong aja sama pasar, saya kasih gambaran, gua pasti profit nih. Udah sombong dong. Gua nggak butuh belajar. Gua nggak butuh masukan dari manapun. Gua nggak butuh lo ajarin pakai stop loss. Nggak terima input orang dong. Gua nggak butuh perhitungan resiko. Gua bisa trading semau gua. Ya bisa. Mungkin sebelumnya karena udah pernah profit kali dalam waktu seketika dapat besar. Tapi pada akhirnya dia akan dibantai sama pasar. Cepat atau lambat. Oh ya bener sih itu. Ya udah simpel sih. Ini ada yang bilang katanya indikator apa sih yang bagus katanya Pak? Apa tuh Pak? Indikator apa yang paling bagus? Berarti mencari kesempurnaan. Ya. Holy Grail dong. Bisa dibilang kayak gitu. Fokusnya kepada metode dong, atau mencari tools yang paling sempurna. Kalau udah berpikir saya mau cari indikator yang paling sempurna, disitulah awal kehancuran seorang trader. Karena tidak ada indikator yang sempurna. Karena indikator itu cuman hanya alat bantu. Yang dilihatkan pada chart itu kan yang sudah terjadi. Tapi bukan berarti nggak bisa bantu. Kita bisa melihat tren dengan indikator. Misalnya contoh moving average. Ya kan? Tapi bukan sebagai penentu. Makanya kalau ada yang nanya, saya udah gunakan indikator tetapi saya masih loss. Paham dulu. Kan kita udah pernah bilang, loss itu ada dua. Loss by system, loss karena ceroboh. Loss karena ceroboh udah pasti kalau nggak loss besar MC. Oh iya. Kalau loss by system kan berarti udah terukur loss ya. Betul sih Pak itu. Jadi bukan fokusnya kepada indikator, fokusnya kepada kenapa pasar bergerak. Ya mau bicara teknikal, oke teknikal udah sering kita jelasin. Kita gunakan support dan resisten. Kalau ditanya support dan resisten saya, ya saya intraday. Ya. Berarti yang saya lihat adalah tahanan harga hari itu. Berarti ini sebabnya kenapa kok Bapak itu
sering banget nonton berita. Iya, karena kan pasar ini kan bergerak berdasarkan perilaku pelaku pasar. Sebetulnya menyimpulkan berita, kata orang rumit. Sebenarnya enggak, kok ini masalah kebiasaan aja. Kan banyak juga yang bilang, bahasa Inggris gitu. Ada Google Translate. Ya sekarang gini Salma, kalau bilang katanya, oh ini bahasa Inggris. Sebetulnya udah banyak kok media-media bahasa Indonesia. Pertanyaannya mau cari nggak? Nah itu. Itu satu. Terus kedua, orang kan suka cari kekurangan terus nih. Oh bahasa Inggris. Kamu akan dapat ilmu loh dengan mempelajari. Otomatis secara nggak langsung kamu jadi yang tadi yang nggak ngerti bahasa Inggris. Jadi ngerti. Jadi ngerti. Betul. Ayo, mau ngomong apa lagi lu? Betul sih, itu betul. Coba. Masuk logika sih itu. Langsung logika kan? Udah. Karena gini, orang yang mau belajar dia akan cari alasan untuk belajar. Iya. Orang yang nggak mau belajar dia akan juga cari alasan Untuk belajar. yang menutupi ketidakmauan belajar. Ya udah simple lah. Betul sih itu Pak. Betul. Ini udah kejawab semua sih pertanyaan. Mungkin kita review minggu ini ya Pak ya. Jadi minggu ini tuh ada beberapa teman yang belajar. Oh iya. Atau Iya. itu asik Iya. banget ya kan. Datang ke kantor. Betul. Bang Haji. Bang Haji. Betul. Bang Haji yang dari nggak ngerti sama sekali nih. Sama sekali. Nggak ngerti sama sekali, tapi ada lucunya. Jadi awalnya nih Bang Haji ini punya barbershop. Asal mulanya di situ ya. Asal mulanya. Jadi saya punya kebiasaan suka cukur rambut seminggu sekali. Di tempat sih Bang Haji. Bang Haji. Mungkin karena dia ngeliatin. Kan biasa kalau after cukur rambut pasti nongkrong dulu. Karena kebetulan tempatnya juga dekat. Mungkin dia lihat aktivitas. Habis itu kita kenal. Mungkin dia lihat juga dari sosial media. Terus lama-lama penasaran dong. Apa tuh gitu ya? Iya, tapi satu hal yang saya suka dari Bang Haji adalah sampai datang ke kantor dan belajar. Betul. Niat banget sih itu. Niat banget, bahkan bawa temennya, bawa istrinya juga. Namanya itu kan Trainer juga, temannya juga trainer. Bang Haji ini dari nggak ngerti sama sekali. Ya sempat bilang kan, ini gimana caranya? Terus saya bilang, ya kalau kita nggak mulai, kita nggak pernah tahu. Dia udah ada account nih, udah ada account trading, tapi nggak transaksi. Akhirnya pada hari itu di meja ini kan. Iya, betul. Dan alhamdulillah Profit kemarin ya. Berarti belajar langsung action. ya kita nggak pernah janjikan sesuatu yang mudah. Betul. Tapi kita selalu fokusnya ke resiko. Karena kita tahu trading itu adalah hal yang punya resiko. Jadi nggak ada hal-hal instan. Kita nggak pernah bilang hal instan. Semuanya butuh proses, semuanya butuh belajar. Dan proses ini yang kadang-kadang orang cuma lihat hasilnya, tapi sadar nggak sadar ada waktu gitu. Kita aja buat konten udah 10 bulan. Iya ya, berasa sebenarnya. Dari 1 subscriber sekarang udah lebih dari 4.000-an. Proses gak? Proses. Semuanya proses sih Pak. Nggak ada yang instan ya. Nggak ada yang instan. Mungkin kalau teman-teman lihat dari awal yang tadinya kita punya equipmentnya Seadanya. pelan-pelan mulai Terisi. ada ya, mudah-mudahan ya makin lengkap lagi. Amin. Ya proses lah. Iya. Terus Mbak Aini juga ada. Oh ya Mbak ini udah datang ke sini Pak. Jauh-jauh dia udah dari BSD ke sini. Serpong. Iya, BSD Serpong. Oh biasanya Serpong ya? Oh Serpong ya? Aku, iya. Jangan marah dong, nanti aku dimarahin sama orang Serpong lagi. Enggak. Oke, biasanya Serpong. BSD Ya. Serpong. Hebat, keren. Effortnya parah banget sih dari pagi. Nah, itu dia yang saya maksud. Effort. Oh, Effort tuh tahu nggak? Upaya. betul. Upaya itu dimulai dengan memulai. Orang kan kadang-kadang ingin, tapi belum tentu mau memulai. Benar. Sementara yang kita butuhkan adalah Memulai itu. Yes. Oh. mulai belajar, mulai melakukan kesalahan. Ingat loh, kesalahan udah part of sebuah pencapaian. Jangan pernah takut salah. Malulah kalau tidak memperbaiki salah itu. Asik. Bener kan? Betul. Bener ya, logika. Itu yang ngomong bukan saya loh. Siapa Pak? Yang ngomong Josorus. Oke Pak, mungkin kita cukup ya hari ini. Semoga ya bermanfaat buat teman-teman. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Dan saya bersama tim TRG mengucapkan terima kasih
Buat teman-teman semuanya, support kalian luar biasa. Dan saya percaya kok yang nonton video ini adalah teman-teman yang mau belajar semuanya. Betul. Ya. Soalnya kalau nggak belajar nggak mungkin sih. Sama-sama belajar sebenarnya. Saya juga belajar, tim juga belajar semuanya. Karena menurut saya nggak ada orang hebat yang Tanpa belajar. tanpa belajar. Menurut saya selalu ada yang lebih baik daripada kita. Kita harus akui itu. Dan ingat, Tuhan nggak pernah suka sama orang yang sombong. Betul. Baik teman-teman, cukup sekian dari kita. Sampai bertemu di next konten. Terima kasih buat teman-teman. Seperti biasa, may Allah bless you all.